prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Baiklah, sebelum kita mulai, ya saya absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak ada pada hari ini? Vanessa, Anafila Azahra, Robi Febrian, benar Pak? Adnan Oktar, Hadir Pak. Alia Yulianto, Alif Yulianto, Alif Yulianto nih ya. Ya. Kemudian Sarah Amelia, Ewinina, Citria, Sera, Dirmala, Pangki, Saldi, mana? Tidur. Saldi Rizky mana dia? Tidak ada. Kok tidur dia? Ya, mudah-mudahan cepat bangun esok bangun. Ya nanti apa? Minta kabari ya. Tunggu kabari saya kenapa dia tidak ada. Kemudian Dwi Andika Saputra, ya tenang-tenang. Randy Kurniawan, Hadir Pak. dia. M Akmal, Hadir Pak. kemudian Syukur, Hadir. Rahel mana? Izin. Operasi dia. Ya, Pak. Ya, di mana operasinya? Di kamu? Jambi. Oh, di Jambi. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke, baiklah kita lanjut ke materi kita. Materi pada hari ini, pembelajaran ini adalah memahami prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi ya. Ini adalah gambar apa ini? Yang kalian lihat di depan? Orang berjualan. Ya, orang berjualan di pasar atau keramaian di Pasar. pasar. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu? Ya, pertama, pernahkah kamu mendengar kata ilustrasi? Siapa yang pernah mendengar? Wah, apa yang kamu tahu tentang ilustrasi? Menjelaskan atau menjabarkan tentang sesuatu Pak. Ya, siapa tuh Adnan? Iya Pak. Adnan ya, menjelaskan atau Menjabarkan. menjabarkan sesuatu. Apa? Menceritakan ya. Oke. Itu memang ya hampir tepat. Ya, karena memang ya tujuannya menceritakan, menjelaskan ya. Nah, kemudian apa yang ada di dalam pikiranmu ketika mendengar gambar ilustrasi? Apa yang dipikirkan sama kalian? Tentang kalau ada mendengar istilah gambar ilustrasi. Apa yang terpikirkan? Kegiatan manusia Pak. Kegiatan manusia. Apalagi yang terpikirkan? Ayo yang lain. Cepat. Yang kayak menyinggung suatu kejadian itu, Pak. Ya, menyinggung suatu kejadian. Oke, itu yang kalian ketahui ya. Oke, kita bahas tentang ya mempelajari gambar, sketsa, dan ilustrasi. Gambar terdiri dari bermacam-macam. Ingat, gambar itu banyak macamnya ya. Antara lain yang pertama ilustrasi, kemudian sketsa, kemudian ada gambar bentuk, kemudian ada gambar perspektif dan lain-lain sebagainya ya. Gambar ilustrasi merupakan hasil dari suatu tulisan dalam bentuk lukisan, drawing, fotografi atau teknik seni rupa lainnya ya. Hasil dari lukisan ya. Dalam bentuk lukisan dia apakah dia digambar, apakah dia difoto, ya, dijepret atau teknik seni rupa lainnya ya. Kemudian gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide atau cerita ya, mendeskripsikan, menjelaskan ya. Nah, ini dia. Ini adalah gambar ilustrasi tentang baju ya, kurang jelas di sini ya. Baju. Kemudian ini ilustrasi tentang keramaian di pasar tradisional. Oke. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menerapkan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Kemudian menggambar, sketsa, dan ilustrasi ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah ya, pada materi pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami gambar, sketsa, dan tepat. Kalian harus bisa memahami gambar, sketsa dengan tepat setelah belajar dari materi pada hari ini. Kemudian peserta didik dapat menemukan contoh gambar, sketsa di lingkungan sekitar dengan terampil. Jadi kalian harus bisa membayangkan atau menemukan ya gambar, sketsa yang ada di lingkungan kalian ya, di daerah tempat tinggal, di sekolah ya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan gambar ilustrasi dengan benar. Kalian dapat bisa menjelaskan gambar ilustrasi itu ya.
ini ilustrasi tentang apa, harus bisa dijelaskan. Kemudian peserta didik terampil menunjukkan contoh gambar ilustrasi. Jadi kalian bisa menampilkan, ya, menunjukkan ini loh contoh gambar ilustrasi, ya, masing-masing kalian. Kemudian peserta didik dapat membuat gambar sketsa dan ilustrasi dengan terampil. Kalian harus bisa membuat gambar sketsa dengan terampil, ya, sesuai dengan komponen-komponen dan sesuai dengan fungsinya, ya. Nah, ini ada gambar gedung, ya, dari atas lihat tampaknya. Kemudian ini gambar cangkir yang ada isi kopi, ya. Ini gambar tradisional. Ini pemandangan di desa, ya. Atau di dekat daerah kampung, ya. Kalau di kota nak jumpa ini, ya. Oke. Kemudian mengenal gambar sketsa, ya. Pengertian gambar sketsa. Sketsa merupakan rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian besar komposisi dibuat demi kepuasan eksklusif, ya. Dia hanya rancangan kasar saja, ya, sketsa ini. Jadi tidak dibuat secara kompleks dan benar-benar kompleks, ya. Atau sebagian besar komposisi. Contoh misalnya ini, pada ini lukisan sketsa perempuan atau wanita dewasa, ya. Bagaimana yang diambil cuma bagian dari siku ke atas kepala. Tidak semua bagian tubuhnya dilukis. Itu dikatakan sebagian besar, ya. Kemudian demi kepuasan eksklusif. Kadang seorang pelukis ini dia terpikat atau terpukau oleh kecantikan wanita yang dilukisnya. Itu disebut dengan sebagai kepuasan eksklusif, ya, mengekspresikan bagaimana dia puas melihat itu sehingga harus diabadikan katanya, ya. Itu. Kemudian pengertian sketsa lain adalah gambar yang kasar dan ringan serta biasanya dibuat menggunakan unsur garis, ya. Ingat bahwasanya unsur garis, ya, itu terdiri dari apa? Sebuah sketsa itu terdiri dari unsur garis nih. Kan awalnya kan dibuat garis wajah, ya, garis mata, kemudian garis semuanya sehingga dihubungkan semua garis sehingga dia bisa menjadi sebuah sketsa lukisan, ya. Gambar kasar dan ringan serta biasanya dibuat menggunakan unsur garis. Kan ada yang kasar, ada yang ringan, ada yang efek apanya? Arsirannya kasar, ada yang halus, ya. Itu. Kemudian gambar sketsa, definisinya atau pengertiannya yang lain adalah gambaran garis besar suatu gambar atau lukisan yang belum selesai sebagai rencana dari suatu gambar atau lukisan yang akan dibuat, ya. Bahwasanya dia belum selesai, cuman sudah tampak lukisan apa yang mau dibuat. Ya, sketsa, ya. Mana tahu di sini udah dibuat seperti ini, sketsa lukisan ini. Ternyata dia akan memberikan backgroundnya belum siap, ya. Kemudian ada lagi nanti pewarnaannya juga, ya. Itu. Kemudian itu disebut dengan pengertian gambar sketsa. Kalau ada yang tidak paham, langsung tanyakan saja nih, ya. Bersifat sementara, kegiatan paling mendasar sebelum membuat gambar sehingga dapat minimalisir kesalahan. Ini dia. Biasanya seorang pelukis atau seorang arsitektur yang mendesain bangunan itu mereka membuat yang bagian sementara dulu supaya apa? Minimalisir kesalahan, takut nanti terlanjur. Jadi dibuatnya sketsa terlebih dahulu sehingga nanti biasanya menggunakan pensil dulu, ya, biar tidak jadi kesalahan. Makanya biasanya untuk melukis itu biasanya digunakan adalah pensil kecuali yang sudah profesional, ya. Bahkan istilah langsung menggunakan cat atau kuas yang ada catnya. Ternyata dijual juga dengan harga yang mahal. Kan banyak juga lukisan-lukisan bahkan kita tidak paham apa maksudnya. Karena tinta-tinta saja yang diapain sama dia. Tapi karena dia pelukis yang profesional, namanya sudah terkenal di dunia, ya. Jadi tidak pikirkan kesalahan lagi. Salah pun yang menurut kita dibuat, tapi menurut orang yang membuatnya siapa? Orang terkenal pelukis hebat. Tapi kalau sebagai pemula dia bersifat sementara. Sketsa ini kegiatan paling mendasar sebelum membuat gambar sehingga dapat minimalisir kesalahan, mengantisipasi. Paham, ya? Oke, sekarang fungsi gambar sketsa. Mengapa gambar sketsa itu dibuat? Apa tujuannya? Ya, ini tujuannya atau fungsinya. Meminimalisir kesalahan dalam menggambar atau melukis, ya. Oke, dibuat sketsa terlebih dahulu, ya. Kemudian memberikan gambaran tentang suatu tema gambar atau lukisan, ya. Memberikan gambaran tentang suatu tema gambar atau lukisan. Jadi dibuat gambaran.
Ya, dibuat gambaran, baik-baik aja. Ya, dibuat gambaran terlebih dahulu ya tentang suatu tema. Oh, temanya tentang apa? Daerah pedesaan. Kemudian apa? Kondisi pasar. Kemudian apa? Daerah perkotaan, ya. Kemudian mempertajam pengamatan seorang pelukis. Ya, bahwasanya diamati terlebih dahulu apakah ini ada yang kurang atau tidak, ya. Pelukis tadi itu apa rasanya yang kurang, makanya dibuat sketsa terlebih dahulu, ya, sehingga dia bisa mempertajam pengamatan seorang pelukis, menaikkan kemampuan seorang pelukis terutama dalam hal mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan, ya. Dia akan mengasah kemampuan seorang pelukis dengan membuat sketsa sehingga dia minimalisir kesalahan tadi. Semakin banyak sketsa yang dia buat, maka semakin sedikit kesalahannya, karena setiap dia membuat lukisan sketsa tadi, maka dia semakin lama semakin mahir, ya, keterampilan tangannya. Kemudian media ekspresi untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Kan ada yang biasanya galau, ya kan, lagi ingat mantan misalnya kan, dibuatnya gambar sketsa hati, yang pecah retak, kan, untuk mengekspresikan perasaan. Begitu juga, ya. Sebuah gambar tadi, ya, sebuah sketsa itu dibuat bisa melukiskan, atau yang sedang bahagia misalnya, dibuatnya pemandangan yang indah, atau ingat kampung halaman misalnya kan, kayak mana kampung halaman saya, dibuat lukisnya. Yang biasa tinggal di sawit kan, tinggal di kota. Dulu saya tinggal di asli mana? Daerah sawit. Di mana tuh? Daerah Trans. Tapi sekarang mana bekerja di kota, Pak? Bising suaranya, tidak ada dengar suara kicauan burung, tidak ada orang buru babi kan. Biasanya tiap minggu tuh ada biasanya buru babi misalnya. Tapi sekarang di daerah perkotaan tidak ada lagi, Pak. Akhirnya apa? Dilukislah daerah pedesaan, jalan yang rusak, berlumpur. Ini dulu waktu saya sekolah, ya. Kemudian ada sawit, kemudian ada orang memanen, bawa egrek, ya, buat tojo kadang. Akhirnya dilukiskan untuk mengekspresikan perasaan rindu kampung halaman. Dalam bidang teknologi, sketsa berfungsi sebagai perancangan sebuah produk. Ingat, teknologi dia sketsa sebagai rancangan sebuah produk. Cocok tak rancangannya seperti lukisan, sketsa, desain baju. Sehingga seorang desain ini cocok lah, rasanya ada yang kurang lah. Ya udahlah, tidak usah dihapus lagi, dibuatnya model seperti apa. Jadi sebagai perancangan sebuah produk, dirancang terlebih dahulu dengan sketsanya atau dengan desain bangunan, ya. Itu juga sebagai merancang sebuah produk, sebuah bangunan, baik itu rumah, gedung, atau mall sekalian, ya. Kemudian bagi perancangan busana untuk membuat desain baju, ini dia, ya, memudahkan seorang rancang busana untuk mendesain sebuah baju. Ingat di SMK Umar Said di daerah Jawa sana, bisa kalian cari di YouTube nanti. Itu mereka sudah bisa kelas 12 multimedia sudah bisa menjual desain baju. Harga desainnya saja, belum bajunya lagi, itu tidak salah dibayar sama orang 2 juta satu buah desain. Bayangkan, ternyata bermanfaat. Kalian bisa belajar tentang materi sketsa dan ilustrasi, ya. Coba dicek nanti di YouTube sebagai motivasi belajar kalian tentang sketsa dan ilustrasi, ya. Oke, ini dia, ya, mempertajam. Kemudian ini apa? Ya, ini adalah sketsa mata, ya. Kemudian ini adalah sketsa ekspresi, ya, manga yang lagi tersenyum. Bukan mangga. Mangga itu buah-buahan, ya. Kemudian ini adalah desain sketsa baju. Kemudian adalah sketsa gedung atau perkantoran atau rumah bisa juga. Oke, setelah fungsi kita pelajari, sekarang selanjutnya adalah unsur-unsur gambar sketsa. Garis, ya. Unsur pertama adalah garis. Ingat, sketsa itu didahului oleh garis. Kalau tidak ada garis maka tidak jadi sketsanya, ya. Garis itu banyak macamnya. Ada yang dari kiri ke kanan, ya, mendatar. Kemudian ada yang dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Kemudian ada yang dari kiri bawah ke kanan atas, ya, atau sebaliknya. Ini juga dari atas ke bawah atau bawah ke atas, ya. Itu adalah unsur pertama, yakni garis. Yang kedua apa? Unsur kedua? Bidang. Ya, mana yang bidang? Yang itu bukan yang itu, yang ada
lingkaran, yang ada persegi panjang, apalagi ini? Segitiga, ada Persegi. bujur sangkar atau persegi, kemudian ada rombus ya. Rombus ini dia apa? Bujur sangkar ya. Trapesium. Nah, kemudian ini yang trapesium. Nah, trapesium ini jajar genjang ya. Kemudian ini ya ketupat ya. Oke, kemudian itu bidang. Kemudian yang ketiga adalah bentuk. Bentuk yang mana? Nah, ini bentuk. Bentuk itu sudah ada isi atau volume ya. Oke, sebelum itu masih ada ya pertanyaan? Oke, saya tanya. Ya, yang bisa jawab angkat tangan, sebutkan namanya, kemudian sampaikan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan sketsa dan ilustrasi? Apa yang bisa? Oke, silakan Anan. Nama saya Adnan Fauzan. Ya. Apa yang dimaksud dengan sketsa dan ilustrasi? Sketsa dan ilustrasi. Ilustrasi adalah sebuah penjelasan atau gambar untuk menjelaskan cerita. Sedangkan sketsa adalah gambar yang dibuat dengan tekstur garis-garis tipis untuk kepuasan sendiri. Ya. Oke. Bagus. Lanjut yang kedua, sebutkan fungsi gambar sketsa dan ilustrasi. Saya Pak. Nah, silakan Vanessa. Perkenalkan, nama saya Vanessa Adila. Ya. Fungsi sketsa adalah untuk mengembangkan atau membuat gagasan suatu gambar. Ya. Sedangkan ilustrasi untuk menggambarkan suatu kejadian dan bersifat menunjukkan. Ya. Oke, bagus. Lanjut. Yang ketiga, sebutkan unsur gambar sketsa. Ayo, siapa yang bisa? Nah, silakan. Unsur-unsurnya Namanya? nama saya Anifia Zahra. Ya. Unsur-unsur dari sketsa itu adalah garis, bentuk, warna, dan bidang. Oke. Efek pencahayaan satu. Ya. Ada garis, Warna, ya, bidang, bentuk, warna, efek pencahayaan. efek pencahayaan. Oke, bagus. Lanjut yang nomor 4. Sebutkan unsur gambar ilustrasi. Siapa yang bisa? Ayo yang lain. Sebutkan unsur gambar ilustrasi. Unsur gambar ilustrasi yang 4 tadi. Siapa yang bisa? Ayo. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Siapa bisa? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Sarah Melia. Ya. Unsur-unsur dari gambar ilustrasi adalah unsur hewan, unsur tanaman, atau objek lainnya. Oke. Unsur manusia. Ya. Unsur manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Oke, bagus. Oke, pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan ini, materi kita selanjutnya adalah memahami prinsip gambar bentuk dan perspektif ya. Tadi gambar yang pertama tadi apa? Yang kita bahas sebelumnya adalah gambar sketsa dan ilustrasi. Gambar selanjutnya adalah gambar bentuk dan gambar perspektif ya. Bentuk itu nanti ada bentuk ya jelas ya tadi ya. Gambar bentuk itu ada yang kayak gelas, apa tadi? Ada botol, ada cangkir, banyak, ada piring ya dan lain-lain. Ya, kemudian ada perspektif. Perspektif itu apa? Udah terbayang belum? Belum, Pak. Dekat dan jauh. Yang dekat itu tampak lebih besar, yang jauh tampak lebih kecil. Nah, itu disebut dengan perspektif. Oke, paham ya? Kita selanjutnya. Nah, oke, silakan. Berhentiin pause. Di pause gitu loh. Ya, oke. Udah di pause. Udah. Perhatikan. Lanjut. Ya, mengkomunikasikan narasi ya, bisa menyampaikan informasi tentang narasi sebuah cerita ya. Kemudian bisa menjelaskan rencana yang disampaikan. Apa rencana yang disampaikan? Contoh, pada saat ada pengerjaan proyek ya. Ya, mana tahu kalian nanti menjadi seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha bagian pembuatan jalan dan jembatan. Dia harus menggambarkan terlebih dahulu jembatan bagaimana yang akan dibuat. Apakah jembatan gantung? Ya, seperti yang di daerah mana? Pulau Rambai, Alam Panjang ya. Atau jembatan yang besar seperti jembatan Kembar Danau Bengkuang ini yang permanen ya. Kemudian memberi humor-humor untuk menghilangkan rasa jenuh. Ada yang sudah pernah baca koran?
Ada? Itu bagian depannya biasanya ada ilustrasi. Apa yang sebagai humor? Biasanya apa tuh? Kalau yang di Riau Pos biasanya ada tuh apa namanya? Cakwan atau apa istilahnya? Ada istilah seperti itu. Jadi dia mengekspresikan apakah bencana alam. Kalau bencana alam nanti dia berbela sungkawa. Ada tuh gambar ilustrasinya kan di bagian bawah biasanya sudut kiri atau sudut kanan. Ya? Nah itu. Kemudian jadi menjadi humor bisa juga untuk lawakan misalnya candaan masalah politik ya. Kemudian menghilangkan rasa jenuh juga. Menarik perhatian orang, sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut ya. Pada saat kalian melihat sebuah cover buku atau apa istilahnya bagian luar buku ya. Itu pasti kalau ada ilustrasinya maka kalian akan tertarik ya dengan ilustrasi yang bagus, maka akan tertarik untuk membaca atau melihat isi dalam bukunya. Kemudian memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan ya. Mudah memahami kita. Kemudian sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian diekspresikan dalam sebuah gambar ya. Biasanya apalagi yang hobi melukis ya, dia mengekspresikan senang dia, sedih dia, galau dia, bahagia dia, banyak diekspresikannya. Bahkan ada yang membuat titik-titik hujan, wah ternyata hatinya lagi mendung misalnya kan. Itu sebagai mengungkapkan pengalaman. Kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Nilai keindahan dalam perwajahan ya. Misalnya gambar singkat isi tulisan atau cerita sampaikan. Melihat wajah ada seorang artis wah yang diidolakan ya. Dengan membuat ilustrasinya maka bisa kalian memberikan gambaran singkat bahwasanya dia cantik, dia ganteng, dia tampan ya, seperti saya misalnya kan. Ya, lanjut. Unsur gambar ilustrasi. Gambar manusia, ya. Banyak dijumpai proporsi anatomi tubuh manusia. Ini dia. Unsur gambar ilustrasi pertama adalah gambar manusia. Mana gambar manusia nih? Wajah, ya. Muka atau dari kaki sampai kepala, ya. Banyak dijumpai proporsi anatomi tubuh. Ingat, dalam membuat sebuah gambar ilustrasi tentang manusia itu jangan membuat telinganya lebih besar daripada hidungnya ya. Sama besarnya ya telinga sama hidung sama mulut ya. Tidak sama dengan gajah lain lagi bentuk telinganya. Ini enggak, buat hidungnya kecil telinganya besar kan. Itu disebut dengan proporsi anatomi tubuh manusia yang sewajarnya menggambar itu ya. Bagaimana seadanya seperti itu ya. Jangan terlalu kecuali nanti gambarnya karikatur. Karikatur itu biasanya fokus kepada kepalanya ya. Beda lagi itu jenisnya ya. Kemudian kalau gambar ilustrasi proporsi. Kemudian apalagi yang gambar binatang. Ini dia contoh di sini apa? Sedang apa nih? Memberi makan sama anak-anaknya. Ya, memberi makan anaknya yang berada di sarang ya. Proporsi anatomi tubuh, bentuk dan ukuran berbeda dibagi menjadi binatang darat dan ada binatang darat, udara dan laut. Ini di contoh binatang udara. Ingat, seorang induk burung itu harus lebih besar daripada anaknya. Kalau anaknya lebih besar daripada induknya itu tidak proporsional. Paham ya? Itu disebut dengan proporsi tubuh. Harus sesuai. Gambar tumbuhan ya secara sederhana dan lengkap. Ini dia. Ada sederhana, ada tumbuhan itu ada batangnya, ada tangkai rantingnya, ada daunnya, ada bunga ya. Itu disebut dengan sederhana dan lengkap. Oke, yang terakhir adalah benda-benda lainnya. Apa benda lainnya? Contoh di pasar tadi. Ada meja, ada gedung, ada payung, ada keranjang. Banyak di sana. Itu disebut dengan benda-benda lainnya, benda alam atau benda buatan manusia. Benda alam apa itu? Awan, matahari, ya. Dan benda imajinasi manusia, ya. Tidak ada tapi diada-adakan. Itu yang namanya imajinasi. Dan benda pelengkap atau penghias gambar supaya menghidupkan suasana, bisa lebih mendeskripsikan, ya. Oke, terakhir kita masuk ke latihan.
Ya, ini kan kita buat tugas praktek nanti. Siapkan kertas gambar, pensil dan alat tulis lainnya. Kemudian gambarlah di kertas gambarmu sesuai dengan contoh gambar sketsa ilustrasi berikut. Ada gambar sketsa gedung, ya. Kemudian ada sketsa apa nih? Wajah, ya, atau sketsa sebagian tubuh manusia. Kemudian ada sketsa cangkir. Ya, kemudian perhatikan unsur-unsur gambar sketsa dan lainnya. Ada unsur-unsur gambar sketsa tadi apa? Ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada warna, ada efek pencahayaan. Nah, itu tadi ya. Jangan lupa, gitu juga dengan ilustrasi. Ada unsurnya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda lainnya. Oke, itu dia. Setelah selesai gambar yang dihasilkan, dikumpulkan kembali. Jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya. Kemudian kumpulkan kembali tugas LKPD yang telah dikerjakan kepada guru pengampu. Unsur-unsur sketsa apa? Ada garis, ada bentuk, ada bidang. Ada bidang, ada bentuk, kemudian ada efek cahaya, ada warna. Ya. Yang bisa kasih warna silakan. Oke, silakan bekerja, buat. Robin ada pena Pak. Oke, pensil. Ya pensil juga Pak Robin Pak. Robin juga ada Pak. Nanti punya bawahnya. Ada gunting, Pak. Hah? Waduh, kucing. Apa itu? Ada. Sesuai dengan apa ya? Apa tadi? Unsur-unsurnya. Pena ya Bos. Unsur-unsurnya. Ya. Enggak apa-apa, enggak usah dikaji jeleknya, yang penting dibuat, belajar, namanya kan belajar kan? Kalau udah bagus sampai ke Jakarta, susah kita jumpa. Iya. Udah pelukis hebat kalian kan? Nih, mana nih? Cepat. Oh, dikerjakan. Oh, ini buat ilustrasi kampung halaman ya. Oh. Ilustrasi sama sketsa. Cepat kerjakan. Ya Pak, ini Pak. Tinggal ilustrasi Pak. Ya. Kopinya ada jadi tinggal diminum ya. Oh, ini ada ilustrasi tumbuhan. Ya, iya sketsa tumbuhan. Munculnya di wajah semua. Ini syukur. Oh, gambarnya bukan syukurin ya, tapi syukuran. Mana? Belum ada. Oh, dikerjakan kok belum ada. Berapa nih Pak? Cepat. Mana? Wah, ternyata punya bakat ternyata. Ini harus bakatnya harus disalurkan. Bisa ikut kompetisi besok kan, perlombaan. Oke, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ke depannya. Ya, tolong apapun yang kita pelajari pada hari ini tentang sketsa dan ilustrasi, tolong diamalkan, nanti diterapkan dalam desain kalian, dalam pembuatan karya-karya desain grafisnya. Oke? Paham itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.